Halo Neters, jumpa lagi bersama saya Nabil. Pada kesempatan kali ini, aku mau membahas sesuatu yang menarik nih, yaitu gimana sih caranya install Mikrotik di Google Cloud. Tapi sebelum itu, ada yang harus kita bahas dulu nih. Yang pertama, kenapa sih harus Google Cloud? Dan yang kedua, kenapa juga ya harus Mikrotik? Karena kan itu ada kelebihannya ya. Nah, langsung aja yuk kita simak. Oke, yang pertama kita bahas Google Cloud-nya dulu ya. Kenapa sih kita harus menggunakan Google Cloud? Yang pertama, keamanannya terjaga nih Neters. Jadi kita nggak perlu takut lagi buat nitipin data-data kita ke Google Cloud. Yang kedua, itu dia fleksibilitasnya sangat tinggi. Jadi kita bisa menentukan resource dan storage yang kita pakai itu berapa gitu. Jadi kita tinggal membayar sesuai dengan budget yang kita punya gitu kan. Dan juga sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan gitu. Yang ketiga adalah Google Cloud sudah mempunyai data centernya tersendiri loh di Jakarta. Menarik banget ya. Dan yang keempat, ini yang gak kalah menarik nih. Yang keempat adalah kita mendapatkan uji coba gratis selama 3 bulan. Uji coba gratisnya itu mendapat nominal sampai $300 loh, atau sekitar 4 jutaan lah ya, 4 juta sekian. Jadi kita gratis menggunakan seluruh layanan Google Cloud selama 3 bulan. Oke, yang kedua sekarang kita bahas tentang Mikrotiknya nih. Kenapa sih harus Mikrotik? Yang pertama, image-nya itu gampang banget didapat loh. Kita bisa lihat aja nih nanti di websitenya Mikrotik, itu terpampang dengan jelas semua image dari Mikrotik. Yang kedua, itu fiturnya banyak banget. Kita sama-sama tahu lah ya, kalau misalkan Mikrotik itu fiturnya bener-bener banyak banget. Bahkan mungkin di antara kita masih ada loh yang belum nyentuh semua fitur dari Mikrotik. Yang ketiga adalah Mikrotik bisa dijadikan VPN konsentrator. VPN konsentrator itu apa ya? Kita sama-sama tahu lah ya VPN itu apa. Jadi Virtual Private Network. Itu untuk menghubungkan. Jadi dimanapun kita bisa langsung terhubung dengan router kita secara point to point. Misal kita di Indonesia, router kita pasang di Amerika. Nah setelah kita connect VPN, seolah-olah kita terhubung langsung dengan router kita nih di Amerika. Kayak gitu. Oke ya, nggak pakai basa-basi lagi, langsung kita masuk aja ke tutorialnya. Oke Neter, sekarang kita langsung masuk aja ke websitenya mikrotik.com nih untuk download image-nya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke tab software. Nah, di sini kan ada banyak ya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita download yang raw disk image. Di sini kan ada banyak ya, ada yang long term, stable, testing dan development. Kita pilih yang stable aja nih biar sudah stabil gitu. Oke, tunggu sampai selesai mendownload. Oke, di sini kan sudah selesai mendownload ya. Kita langsung lihat aja di file manager kita nih. Nah, di file manager, di sini kita bisa lihat di dalamnya itu ada satu folder ya. Ini kita bisa langsung ekstrak aja. Nah, ini ya sudah terekstrak. Kemudian kita buka di Google Cloud-nya nih. Masuknya di halaman cloud.google.com. Bagi yang belum punya akun, bisa daftar dulu ya di sini, get started for free atau di sini. Nah, karena saya sudah mempunyai akun, kita langsung masuk aja di sign in. Setelah melakukan sign in, di sini halaman awalnya. Kemudian kita klik di konsol di pojok kanan atas di sebelah profil. Nah, ini ya, ini kita bisa melakukan monitoring ya. Nah, kemudian saya di sini kita buat project baru nih. Jadi kita buka di sini, buat project baru. Nah, kita namakan misal Mikrotik Cloud. Ini langsung buat aja. Nah, kemudian di sini, nah bisa terlihat ya Mikrotik Cloud sedang pembuat. Atau semua proses juga bisa dilihat di sini ya. Membuat project Mikrotik Cloud ini sudah selesai. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke project yang tadi. Nah, ini kita tinggal klik aja. Oke, kemudian kita masuk ke menu storage. Di pojok sini navigasi, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada storage. Oke, sebelum kita bisa mengupload file ke Google Cloud, kita harus membuat bucket dulu. Kita harus membuat keranjangnya dulu. Nah, di sini kita buat bucket. Namanya misal Mikrotik 123. Lanjutkan. Nah, ini kita bisa pilih region ya.
Saya pilih yang satu region aja. Kemudian saya pilih di sini Jakarta. Kita klik lanjutkan. Di sini biarkan saja seperti ini, klik lanjutkan. Di sini juga klik lanjutkan, dan di sini juga klik lanjutkan saja. Langsung kita buat. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam bucketnya ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, sudah ada bucketnya. Kita tinggal klik masuk. Kemudian kita pilih upload file. Dan upload file kita yang tadi ya, image mikrotiknya. Jangan upload yang ini ya, yang zip-nya, tapi upload atasnya nih, yang tadi setelah kita ekstrak. Nah, ini kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Oke, sudah selesai. Sekarang setelah ini kita masuk ke menu Compute Engine. Di sini ya, di panel navigasi, kemudian kita masuk ke Compute Engine. Nah, di sini kita masuk ke bagian image. Compute Engine sedang disiapkan. Proses ini mungkin perlu waktu 1 menit atau lebih. Oke, di sini kita tunggu dulu ya sampai Compute Engine-nya selesai disiapkan oleh Google. Oke, sekarang setelah selesai menunggu, kita langsung buat aja nih image-nya. Nah, image ini kita buat misal image mikrotik cloud. Sumbernya kita pilih yang disk virtual nih, PMDK. Nah, ini kita aktifkan API-nya dulu ya. Lalu kemudian kita klik beri izin. Oke, setelah selesai kita pilih di sini file cloud storage-nya. Nah, ini ya bucket yang tadi kita telah buat. Double klik, kemudian di sini ada image-nya. Kita pilih aja. Nah, di sini kita pilih yang tidak ada sistem operasi karena nanti kita langsung menggunakan image dari Mikrotik. Untuk kelompok dan deskripsi itu opsional aja ya. Kita langsung klik buat. Nah, di sini kita sedang proses pembuatan image-nya. Bisa kita lihat juga di sini prosesnya. Oke, sekarang image-nya sudah selesai dibuat nih. Kita bisa lihat di menu image. Nah, di sini sudah muncul ya, image/mikrotik cloud. Oke, kemudian kita langsung masuk ke instance VM. Nah, di sini kita langsung klik buat. Nah, di sini saya pilih aja misal instance mikrotik cloud. Region-nya kita pilih sama aja kayak tadi ya, Jakarta. Oke, kemudian di sini kita bisa pilih tujuan umum, atau mungkin saya taruh aja di Singapura. Karena kan nanti di part 2-nya saya mau menggunakan untuk VPN konsentrator ya, biar terlihat bedanya. Nah, di sini kelompok mesinnya bisa dibuat untuk tujuan umum, memorinya yang lebih optimal, atau buat komputasi lebih maksimal gitu. Ini saya pilih yang tujuan umum aja. Kemudian di sini kita pilih yang generasi pertama, yang paling murah ya. Kemudian jenis mesinnya, karena kita cuma untuk mikrotik aja, kita nggak perlu yang gede-gede banget ya. Di sini saya pilih yang mikro. Nah, bisa dilihat di sini harganya kira-kira $5 per bulan. Tapi karena kita masih gratis ya, di sini bisa dilihat masih ada sisa 4.164.000 dalam waktu 81 hari. Oke. Kemudian di sini di boot disk-nya kita ubah dengan yang tadi nih, kita pilih gambar khusus. Kemudian project-nya kita pilih yang Mikrotik Cloud ya, yang tadi kita buat. Kemudian di sini kita image-nya pilih yang tadi telah kita buat image-nya. Jenis boot disk-nya saya pilih yang SSD aja nih biar cepet. Oke, kita pilih. Kemudian di sini kita langsung klik buat aja. Oke, sekarang instance sedang proses dibuat. Kita bisa lihat di sini membuat instance VM, instance Mikrotik Cloud. Oke, setelah instance selesai dibuat, Mikrotik kita belum bisa diakses nih. Gimana sih biar bisa diakses? Kita setting firewall-nya dulu. Oke, Neters. Setting firewall-nya itu ada di
panel navigasi, kemudian kita scroll ke bawah. Kita pilih yang jaringan VPC. Oke, setelah kita pilih jaringan VPC, kita pilih yang firewall. Kemudian tinggal kita buat namanya, misal akses mikrotik. Deskripsinya biar mikrotik bisa diakses. Lognya bisa kita aktifkan, bisa kita nonaktifkan. Ya, kalau diaktifkan kita ada biaya tambahan ya untuk memorinya. Jadi saya nonaktifkan aja. Kemudian di sini arah trafficnya masuk nih, karena kan untuk akses ke mikrotik ya otomatis kita masuk ke Google Cloud. Kemudian tindakan jika ada kecocokan, kita pilih izinkan. Tag target yang ditentukan itu kita pilih aja semua instance dalam jaringan. Tentang IP sumber kita ketik 0000/0. Dalam artian semua IP jika menggunakan port tersebut bisa akses ke kita nih. Portnya berapa aja sih? TCP yang pertama port dari SSH 22, kemudian port telnet 23, kemudian kita pilih port mikrotik Winbox 8291, kemudian kita port dari Webfig 80 dan 443. Oke ya, kemudian kita langsung klik buat aja nih. Oke, kita ulang 22, 23, 8291, 80, dan 443. Oke. Nah, di sini firewallnya sudah dalam proses pembuatan ya. Oke, di sini sudah selesai dibuat. Untuk mengetahui IP-nya di mana sih? Nah, kita masuk di sini nih, alamat IP eksternal. Nah, di sini ada IP-nya nih, Netter. Kita langsung copy aja, biar gampang ya. Kemudian kita coba buka Winbox deh. Connect to-nya kita pilih. IP-nya kita masukkan, login-nya ya default-nya mikrotik pada awalnya ya, login admin, password-nya kosong. Kemudian kita klik connect. Nah, di sini kita sudah bisa masuk ke mikrotik yang ada di Google Cloud. Oke Netter, sekian dulu ya untuk video tutorialnya. Jangan lupa dicoba-coba di rumah ya. Oh iya, jangan lupa tunggu ya untuk part keduanya, yaitu tutorial gimana sih caranya ngejadiin mikrotik itu sebagai VPN konsentrator. Oh iya, jangan lupa juga follow Instagramnya NetData. Jadi stay tune terus di Instagramnya NetData karena tiap minggu ada giveaway nih dengan hadiah menarik. Udah ya, mungkin sekian dulu untuk kesempatan kali ini. Dadah!